Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dalam syafari dakwahnya di Majapura Bobotsari atas pelantikan se-PAC atau PC PWILS Kabupaten Purbalingga. Ada deklarasi dan seminar kebangsaan, lantas menuju Pondok Pesantren Ar-Rahman Kali Kabong Purbalingga yang diasuh oleh Gus Ridho, juga merupakan Ketua DPD PWILS Kabupaten Purbalingga. Begitu banyak hal yang disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, yang memang secara tesis sudah selesai karena tidak ada bantahan antitesis dari klan Pahlawi maupun para muhibbinya. Adapun riak-riak tentunya dianggap tidak begitu serius oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Di samping membahas tentang bagaimana instruksi PBNU, lantas bagaimana sikap PWILS, karena NU adalah rumah buat PWILS. Tentunya sebagai anak PWILS senantiasa berhusnudon atas bagaimana sikap PBNU terhadap pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kiai Haji Maduddin begitu bijak menyampaikan bagaimana mengajak kepada masyarakat luas, terutama kepada punggawa-punggawa PWILS Kabupaten Purbalingga, untuk bagaimana menghormati para sesepuh di PBNU dan menjaga rumah NU sebagai induk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ke depannya. Biar bagaimanapun rumah yang besar tetap harus dijaga, dan bagaimana orang-orang yang akan memecah belah antara PWILS dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, PWILS harus bersikap hati-hati, husnuzon atas apa yang disampaikan oleh punggawa-punggawa PBNU. Kita simak videonya sekali lagi lah. Mohon maaf, NKRI Harga Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Ar-Rahman ini diambil dari nama Yai Abdurrahman. Dalam Al-Quran itu frase Ibadur Rahman itu berbeda dengan frasa Ibadullah. Dalam Al-Quran ada Ibadur Rahman, ada Ibadullah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Frasa Ibadullah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini berbeda antara ibadullah dan ibadur rahman. Ibadur rahman, ciri-ciri pertama yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi haunan. Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam tafsir Munir menafsiri haunan ini ala
hayyinin wa sakinatin. Tenang, kalau berjalan di atas dunia nggak gerabak-gerupu kayak orang Jawa. Tuh, kayak orang Jawa kan berjalan tenang gitu. Tidak gerasa gerusu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang-orang bodoh yang mengkhitab ibadur rahman ini, qalu salama, selalu membalas dengan peace, damai. Jadi tidak radikal, tidak ingin kerusuhan. Itulah ciri-ciri daripada ibadur rahman. Berbeda dengan ibadullah. Nah, ibadullah ini mempunyai ciri-ciri utama yang tadi saya bacakan di dalam Al-Quran, bahwa ibadullah ini disebut juga al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Cirinya apa? Yufuna, menepati janji, menepati nada. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan sangat takut terhadap suatu hari yang kejelekannya mustatira, panjang sekali. Hari ini ada orang yang terkena penyakit kanker misalnya, syar, sakit, tapi syarruhu ghairu mustatir, tidak akan lama. Kalau dia sudah sembuh, selesai, atau dia mati, selesai. Toh setelah mati kita akan hidup lagi. Mati itu tidak lama. Makanya tentara, Pak Dandim dan anak buah itu berani mati. Kenapa? Tahu kalau mati itu dalam berjuang membela negara, tidak lama mati, kluk, hidup lagi. Maka dalam tradisi NU, orang wafat itu kemudian dikirim doa. Ini tradisi NU, karena dia hidup lagi, dan orang hidup itu perlu adanya kiriman. Katakanlah yang namanya alam barzah itu seperti tahanan kepolisian, maaf kepolisian, belum divonis. Divonisnya nanti setelah yaumul qiyamah. Jadi sebelum hari kiamat, orang itu masih di tahanan polsek, belum masuk pengadilan. Ini masih bisa berdamai, difasilitasi oleh polsek. Ketika kita orang tua meninggal, atau saudara kita atau keluarga kita siapapun, orang NU biasanya 7 hari tahlil. Tahlil ini katanya bid'ah, karena nggak ada di zamannya Nabi tahlil-tahlilan. Majmu'u tahlil memang tidak ada di zaman Nabi, tetapi ajza'ut tahlil ini semuanya ada dalilnya. Pertama, orang tahlil itu kumpul. Kumpul itu apa? Dalilnya silaturahmi. Yang kedua, baca hadarat, baca Fatihah. Iqra'ul Qur'an. Ada dalilnya, bacalah Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalilnya apa tidak? Ada dalilnya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah.
Makanya orang Wahabi bingung kalau ditanya, katanya yang namanya tahlil itu bid'ah. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Kalau sesat berarti masuk neraka. Kullu dolalatin finnar. Sekarang saya tanya, wahai Wahabi, kalau orang lagi tahlil, kemudian sedang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu dia mati, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Gak bakal bisa jawab dia. Hanya orang yang ba'idun minar rahmah yang mengatakan orang sedang membaca la ilaha illallah itu akan masuk neraka. Kalau orang lagi tahlil kemudian dia baca Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, plak mati, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Jawab. Diem aja merokok PWI. Orang baca Fatihah mati, masuk surga apa neraka? Surga. Siapa orang yang bilang orang baca Fatihah mati masuk neraka? Kemudian ada berkat. Apa berkat itu? Tasaddaqu, perintah bersedekah. Jadi walaupun tradisi tahlil yang ada di Nahdlatul Ulama itu tidak ada majmu' dan itu tapi kalau dia semuanya ada dari kata Syekh Nawawi benar ada yang sunnah ada arti Ibadur Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas dia sampai tidak dapat tapi dikenal oleh tafsir namanya tafsir mungkin, tapi nama sebenarnya adalah tafsir Allah. Bahwa seluruh Bahlawi yang masih hidup maupun yang meninggal kalah utamanya dengan Syekh Nawawi Tenara. Kenapa? Karena Syekh Nawawi punya tafsir Munir. Bahlawi nggak ada yang punya kitab tafsir, baik ulama yang sudah mati maupun ulama yang masih hidup. Bahlawi punya Bughyatul Mustarsyidin, Syekh Nawawi punya Nihayatuz Zaid, Bahlawi punya An-Nasaih Ad-Diniyah, Syekh Nawawi punya Nasaihul Ibad, Bahlawi punya Risalatul Muawanah, Syekh Nawawi punya Maraqil Ubudiyah, Bahlawi punya Safinatus Shalah, Syekh Nawawi punya Bahjatul Wasail. Gak ada yang misalnya orang-orang Habib-Habib itu Bahlawi nyamain Syekh Nawawi dalam karyanya, gak ada. Kan mereka yang selalu mengunggul-unggulkan ini lebih utama pakai muqaddam daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Ridho, Kiai Nurholis, Kiai NU, 70 kiai kalah dengan satu Habib yang bodoh. Kan begitu? Nggak ada dalilnya, sama sekali tidak ada dalilnya. Bahkan dalilnya dusta. Dusta pada siapa? Dusta kepada Ibnu Hajar. Mereka selalu membawa-bawa nama Ibnu Hajar. Katanya Ibnu Hajar dalam pendapatnya mengatakan 70 habaib
lebih 70 kiai kalah oleh satu Habib yang bodoh. Dari mana itu dia menukil pendapat Ibnu Hajar? Tidak ada, hanya kebohongan saja. Tidak ada Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, dalam kitab Fatawinya, dalam kitab-kitab yang lainnya menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai. Tidak ada. Lalu dari mana itu frasa? Itu dari kitab Ba'lawi sendiri, karya Zain bin Smith. Dalam kitab karya Zain bin Smith ditukil, katanya Imam Ibnu Hajar berkata, seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Betul atau tidak kutipan itu? Kutipan itu kutipan dusta. Tidak ada Ibnu Hajar dalam seluruh kitabnya mengatakan orang berilmu kalah dengan satu Habib yang bodoh. Jangankan 70 ulama, satu ulama saja tidak bisa dikalahkan oleh seorang turunan Nabi yang asli. Tidak ada. Bahkan Syekh Nawawi Tenara dalam Maraqil Ubudiyah, al-alimul ladzi la yantasibu ila an-nabiy yafuqu 60 darajah mimma yantasibu ila an-nabiy, atau kama qala Syekh Nawawi, bahwa orang yang berilmu yafuqu, dia mengalahkan 60 darajah, 60 derajat daripada orang yang bernisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ulama-ulama yang lain, semacam Imam Al-Bujairini mengatakan yang sama dengan Syekh Nawawi Tenara. Termasuk Ibnu Hajar. Lihat ini para santri, periksa dalam fatwa atau fatawi Ibnu Hajar, bagaimana pendapat Ibnu Hajar tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan siyadah, keturunan Nabi asli. Ini yang asli, bukan yang palsu. Kata Syekh Ibnu Hajar bahwa anak perempuan seorang alim tidak sekufu dibanding dengan anak seorang sayyid turunan Nabi yang asli yang bodoh. Jadi bapaknya sayyid ini bodoh, punya anak laki-laki. Di sini ada anaknya kiai, punya anak perempuan. Maka ini ada mulkafa'ah bainahuma, tidak satu derajat di dalam pernikahan. Apabila perempuan anak kiainya ini tidak rela, apabila dia tidak suka, maka bapaknya tidak boleh mengijbar. Kan di dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut wali mujbir. Ma huwal waliyul mujbir? Wali mujbir adalah seorang ayah dan kakek yang bisa mengawinkan anak perawan tanpa seizin daripada anak perawannya itu, dengan syarat dinikahkan dengan orang yang berprestasi, yang satu kufu. Jika dinikahkan dalam keadaan ijbar itu tidak satu kufu, maka anaknya bisa lapor kepada hakim bahwa dia tidak setuju. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi walaupun ada privilege bagi ayah kandung dan kakeknya, yaitu bisa menikahkan tanpa izin, tapi disyaratkan menikahkannya dengan orang yang berprestasi, dengan orang yang satu kufu. Tidak boleh menikahkan dengan orang yang sembarangan. Tapi kalau si anak perempuannya ini senang, walaupun tidak satu kufu, tidak satu derajat, sah nikahnya. Itu dalam fikih begitu.
tidak seperti Ba'lawi ini. Kalau nikah katanya anak perempuan Ba'lawi dengan orang Purbalingga, maka ini orang Purbalingga dihitung berzina seumur hidup, dia tidak akan dapat dari Nabi sampai dia mengembalikan keperawanannya si anak Habib itu. Nah ini hadza laisa min ta'alimil Islam, ini tidak ada dalam ajaran Islam, hanya ditemukan dalam buku-buku Talmud kaum Yahudi. Dalam buku-buku Talmud kaum Yahudi, kitab-kitab Talmudnya kaum Yahudi, ada ajaran semacam itu. Kalau seorang turunan Yahudi, perempuan dinikahkan bukan dengan Yahudi, maka pernikahannya tidak sah. Tapi dalam ajaran Islam tidak ada yang semacam itu. Lalu dia menggunakan ajarannya siapa? Kalau bukan menggunakan ajaran Islam. Dan ajaran-ajaran semacam ini banyak sekali rasisme yang diatasnamakan keturunan Nabi, padahal ketika diperiksa, diteliti secara ilmu historis tidak terbukti. Kenapa? Karena nasab itu bicara tentang perspektifnya, ada perspektif biologis, ada perspektif historis, ada perspektif genealogis. Perspektif historis itu dilihat dari buku-buku sejarah. Betulkah pengakuan dia bahwa dia keturunan daripada seseorang di masa lalu yang besar? Ngaku keturunan Raden Wijaya, ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, ngaku keturunan Sunan Ampel, ngaku keturunan Nabi Muhammad. Ini perlu adanya masdarun awwaliyun, bukti primer. Bukti itu ada bukti primer, ada bukti sekunder, ada bukti tersier. Bukti primer itu adalah buku yang dia tulis ketika dia hidup, yang menandakan bahwa dirinya betul-betul sosok historis, bukan fiktif. Misal Prabu Siliwangi menulis sebuah prasasti yang dikenal sekarang dengan batu tulis. Nah, ini merupakan bukti primer adanya sosok seseorang yang bernama Prabu Siliwangi, yang batunya dapat diteliti secara kajian epigraf, kajian arkeologis, bahwa betul batu dengan guratan-guratan yang tertulis di atasnya itu berumur 2000 tahun atau 1500 tahun atau 500 tahun. Itu ahlinya akan bisa membaca. Jadi nggak bisa seseorang di masa kini beli batu yang umurnya 5000 tahun, kemudian dia gurat dengan guratan hari ini, lalu diatribusikan bahwa batu ini ditulis 500 tahun yang lalu. Ini bagi para ahli akan ketahuan bohongnya. Jangan sembarangan, walaupun batunya berumur 5000 tahun. Karena dari nisbah guratan dengan batu ini akan diketahui unsur-unsur apa yang membentuk tulisan ini bisa ada di dalam batu. Misal dari logam, nanti sisa-sisa logamnya ini, obeng yang dipakai pahatnya, ketahuan ini pahatannya besi yang campurannya besi Cilegon yang dicampur dengan bahan kimia tertentu yang ada diproduksi pada tahun 2020. Itu akan ketahuan oleh para ahli. Nggak mungkin kedustaan itu tidak bisa dilacak. Contoh, tahun 1970 geger di Jawa Barat
diketemukan sebuah naskah namanya naskah Wangsakerta, Kiai Ridho. Naskah Wangsakerta ini itu melampaui zamannya. Dia bicara tentang sejarah Jawa Barat, Banten, tetapi di dalamnya ada frasa-frasa penemuan yang hanya bisa dibaca kesimpulan itu setelah sebelum tahun 1970. Diberikannya tahunnya itu 1679, bahwa ini manuskrip Negara Kertabumi atau disebut naskah Wangsakerta karena katanya ditulis oleh seorang pangeran dari Cirebon namanya Pangeran Wangsakerta. Diberi angka tahun 1769. Di situ ada sejarah-sejarah yang sangat modern, seperti tentang teori evolusi Darwin. Itu sudah ada di buku naskah Wangsakerta yang katanya ditulis tahun 1600. Padahal teori evolusi Darwin itu abad 19. Kemudian susunan nama raja-raja Tarumanegara itu sangat terperinci sekali yang tidak ditemukan oleh naskah-naskah yang berada di bawah tahun 1970, sebelum 1970 itu baru ditemukan. Jadi 1600 ini tidak mungkin kesimpulan itu bisa ada, karena waktu itu belum ada peneliti dari Belanda. Karena kesimpulan seperti itu hanya dikeluarkan oleh peneliti-peneliti Belanda. Tetapi dalam naskah itu kesimpulan para sejarawan Belanda sudah ada. Itu dari teks dan intertekstualitas dapat ditengarai bahwa manuskrip Negara Kertabumi adalah manuskrip palsu. Lalu Profesor Bukhari dari Universitas Indonesia terjun ke lapangan memeriksa media yang dipakai. Medianya nampak begitu lusuh. Sepertinya ini manuskrip memang secara pandangan mata ini dibuat tahun 1600-an. Tapi ketika seorang ahli seperti Profesor Bukhari itu dengan ludah kemudian dia menekan, hanya dengan tangannya, belum diuji lab, itu sudah kelihatan bahwa kertasnya adalah kertas Manila yang diproduksi tahun 1960. Dan dari naskah ini pula lah saya dulu terjebak, karena naskah Wangsakerta atau disebut dengan nama Negara Kertabumi ini, di dalamnya selain menulis tentang sejarah kerajaan masa lalu di abad 1 Masehi, yaitu kerajaan Salakanegara, dilanjutkan abad 5 Masehi kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kerajaan Pajajaran. Di sana juga mencakup sejarah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dan di dalam salah satu konten yang ada di dalam manuskrip itu ada silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan di dalam manuskrip palsu itu dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu berasal dari Yaman. Bapaknya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, terus ke Abdullah Azmat Khan, terus ke Ba'alawi. Jadi satu marga dengan Kabib-Kabib itu. Itu sampai tahun 2022 saya meyakini itu. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alwi. Saya tolak, tidak bisa, karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di museum
Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu kiai katanya kayaknya manusia palsu, itu kata orang-orang Naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden? Luar biasa, sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi di hadapan dia yang merasa sebagai turunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi. Semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ilmu sejarah tidak ada sama sekali. Mereka baru mengaku pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Mereka mengaku di abad 9 Hijriah tentang leluhurnya yang namanya Alwi yang ada di abad ke-5 Hijriah. Alwi ini punya ayah namanya Ubaid, ada di abad ke-4 Hijriah, 383 Hijriah. Ini leluhur mereka ini katanya keturunan Nabi dari seorang turunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa. Saya periksa Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab sezaman yang satu masa dengan Ahmad bin Isa. Tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid ini. Tidak ada Ahmad bin Isa punya punya cucu namanya Alwi. Tidak ada sama sekali. Sedang kitab-kitabnya di zaman itu abad ke-4 banyak sekali. Imam Syafi'i kan abad ke-2 Hijriah. Beliau wafat di awal abad ke-3, 204 atau 205 Hijriah. Itu kitabnya masih ada sampai sekarang. Ubaid ini itu adanya di abad 4. Tentu lebih banyak lagi yang dikarang oleh ulama-ulama di Yaman pada saat itu. Kita periksa satu persatu daripada kitab-kitab yang menyebut kota Yaman, yang menyebut Kabupaten Tarim. Di situ disebutkan dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, siapa-siapa saja ulama yang ada di Tarim. Tidak ada nama-nama yang disebut sebagai leluhur habaib itu tercatat sebagai orang sosok historis yang ada di abad itu. Tidak ada. Padahal ulama-ulama biasa ditulis. Nah, yang katanya ulama besar seperti Muhammad Shahid Mirbad itu ulama besar, katanya mujtahid mutlak. Ternyata sama sekali tidak dicatat di dalam kitab yang menerangkan ulama-ulama Tarim dan ulama-ulama Yaman. Misalnya begini, sekarang kan tahun 2025. Tahun 2025 ini di Purbalingga ada orang mencatat, misalnya Pak Agus Sukoco. Pak Agus Sukoco itu kan penulis di Purbalingga yang sudah terkenal. Dia nulis sejarah ulama-ulama di Purbalingga. Satu, Kiai Yazid Abdurrahman, dilanjutkan oleh Kiai Ridho, segala macam. Ditulis ulama-ulama Purbalingga. 300 tahun kemudian ada orang meneliti Purbalingga.
Siapa sih ada ulama-ulama yang hidup di tahun 2025 dengan menggunakan naskah sezaman dengan tahun 2025 ini yang tulisan daripada Paba Agus Sukoco. Ditemukan manuskripnya, oh masih ada tuh di perpustakaan Arsip Nasional, misalnya buku karya Bapak Agus Sukoco yang menerangkan nama ulama-ulama Purbalingga. Oh memang disebutkan ada kiai namanya Kiai Ridho. Betul, dia disebutkan di situ putra daripada Kiai Yazid Abdurrahman, kiai yang katanya galak pada masa. Saya ada yang bisikin, Kiai Yazid ini nggak kayak Kiai Ridho begini halus. Kiai Yazid orangnya galak katanya. Kalau Kiai Ridho halus nih, menurut ibunya genetiknya, mitokondrianya kuat ini. Karena DNA itu ada DNA parental, ada paternal, ada mitokondria. Kalau paternal itu kita ingin mengetahui leluhur kita, ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu bisa terdeteksi. Kalau mitokondria itu kita ingin mengetahui ibu kita punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu sampai Siti Hawa. Kalau parental zigzag. Yang zigzag itu untuk mengetahui kadar berapa persen kita orang Purbalingganya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Bantennya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Indianya. Itu tes DNA parental yang zigzag untuk mengetahui kadar genetik kita lebih banyaknya dari keturunan mana. Dan ini sudah diadakan sebuah tes DNA tahun 2021 oleh orang Banten, itu pemilik Historia yang sekarang jadi anggota DPR RI dari PDI. Nah itu mengambil sampel-sampel di Indonesia, diantaranya sampel Najwa Shihab dari Baklawi perempuan. Setelah diperiksa DNA Najwa Shihab itu, lihat di Google masih ada, 48%-nya bukan orang Arab, dia orang India. Jadi lebih dominan genetik yang ada di dalam diri Najwa Shihab itu orang India, bukan orang Arab. Nah itu untuk mengetahui persentase genetik dari suku apa saja yang mempengaruhi seseorang. Ini saya ini sekarang tinggalnya di Banten, tapi silsilahnya itu lari kemana-mana. Dari Wonosobo ada, mungkin kalau sudah Wonosobo ada, yang terdeteksi itu dari nama Kiai Ageng Wonosobo, ada dari Maduranya ada dari Prabu Siliwanginya, ini yang paling banyak kali. Ada dari Cirebonnya, ada dari Acehnya, tapi belum tes DNA. Karena saya bilang kalau tes DNA mau ngapain kita? Mau hebat-hebatan nih tes DNA saya, kamu harus tunduk pada saya, kamu tes DNA-nya G, saya J1, kan nggak begitu juga. Nah dari situ ada hasil-hasil tes DNA di Family Tree DNA yang hari ini bisa diakses di internet. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, punya HP enggak Bu? Bu punya HP enggak? Punya kan? Ketik di Google searching itu Family Tree DNA, atau langsung aja Ba'alawi DNA. Itu akan keluar hasil dari Habib-Habib yang sudah tes DNA. Hasilnya apa? G. Artinya apa itu G itu Kiai? Artinya G itu jangankan turunan Nabi, wong Arab duduk. Jangankan turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Kalau orang Arab emang apa? Orang Arab itu J1. J1. Dari mana taunya? Dari sampel-sampel keluarga
ring satu yang ada di Saudi dari keturunan raja-raja Mekah yang keturunan Nabi. Di dalam tradisi zaman Sultan Utsmaniyah itu kan dulu kerajaannya namanya Kesultanan Utsmaniyah. Untuk Mekah itu gubernurnya harus keturunan Nabi dari masa lalu. Mulai ganti itu hanya ketika 1924 Sultan Abdul Hamid Kairo Istanbul dikalahkan oleh Inggris Prancis, sehingga kemudian gubernur Mekah bukan dari turunan Nabi lagi, diganti oleh Raja Saud, dari keluarganya Raja Saud. Tetapi hak mereka tetap diberikan oleh kerajaan. Mereka diberi humus. Apabila ada pendapatan negara, mereka diberikan hak oleh kerajaan Arab Saudi ini. Dan hari ini keluarga itu sudah tes DNA. Yang keluarga turunan Nabi dari generasi ke generasi itu yang diketahui dan terverifikasi dalam data sejarah, terverifikasi dalam ilmu nasab. Jadi kalau turunan Nabi, bapak-bapak, dari zaman dulu semenjak tahun 199 Hijriah itu sudah ada kitab. Ini Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak 2 Hasan Husain, Husain punya anak sekian, Hasan punya anak sekian. Nanti 100 tahun lagi ada lagi kitab, penambahan itu ditaruhin penambahan. Setiap tahun, setiap abad, kadang-kadang ada 5-10 kitab yang ditulis. Dan kitabnya hari ini kebanyakan bisa diakses di internet. Dari mana? Dari universitas-universitas yang ada di Turki, yang dulunya peradaban Islam kuat di sana, yang ada di Saudi, bahkan yang ada di Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu Nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ESEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. 180 orang yang tes DNA dari Habib-Habib ini semuanya gagal, bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah ini, sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh, atau yang bagi seharusnya bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya kalau orangnya soleh sih yang mengaku turun Nabi semuanya bagus-bagus gitu kan, bukan hanya oknum-oknum 1-2 ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Masa ada turun Nabi yang Kristen? Asegaf ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi Al-Atas tatonya 1 badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di Majlis Taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini, apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama Nabi kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri? Wajib hukumnya bapak-bapak, wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu
kepada orang lain bahwa dia bukan turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu, karena terlalu banyak oknumnya. Yang satu caci maki para kiai, caci maki ulama, caci maki polisi, caci maki para pejabat. Nah, RT itu pangkatnya tinggi loh. RT itu mengepalai 40 keluarga. Dia bukan RT acan, berani mencaci maki seorang jenderal. Dalam ilmu sosial antropologi ini nggak masuk akal. Tapi kenapa terjadi? Dia merasa lebih tinggi dari sisi spiritual yang dimanipulasi itu. Dan ini yang kita harus potong, agar saudara-saudara kita tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia tidak ada ikatan sama sekali dengan Rasulullah. Ini bahaya. Kalau misalnya 99% orang bohong nasab ini itu selalu berbuat baik, tiap ketemu orang, ketemu Pak TNI kasih duit 5 juta nih buat beli sepatu baru, ya kan? Ketemu polisi ini beli peluitan 5 juta, ketemu kiai ini buat beli BHS. Nah, yang begitu itu udah suruh malsuin juga nggak apa-apa. Membawa nama besar Rasulullah semakin hebat. Ya Rasul, orang yang mengaku cucumu ini luar biasa, sudah kami dicerahkan dengan Islam yang dibawa oleh engkau. Kamu punya anak cucu yang ngasih duit melulu begini. Kan itu membawa nama besar. Lah ini beda. Bawa nama Nabi, datang ke Gus Wildan, minta duit, dikasih uang sedikit, marah-marah. Ini tadi baru ngobrol dengan Gus Wildan. Iya kan, ini contoh ini fakta. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum, bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh, begitu. Nah, ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Nah, PWILS ini mohon maaf Pak polisi, dibentuk bukan dalam rangka untuk membuat kerja Pak polisi semakin sibuk, bukan. Kami ingin mempunyai andil dalam kehidupan kami untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat kami, terutama warga NU. Karena yang percaya akan penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya orang NU. Orang Muhammadiyah itu sudah agak modern. Turunan Nabi atau bukan, tidak punya prestasi dalam hidupnya, tidak wajib dihormati. Memang itu ajaran Islam yang asli. Kalau ajaran NU ini ajaran yang ada tasawufnya, jadi ada nilai lebih tasawuf, dan ini dimanfaatkan karena tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran, tidak ada dalil satupun dalam Al-Hadis yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati keturunan Nabi.